Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari yang indah ini. Saya percaya saat ini saudara penuh dengan sukacita. Saudara dengan hati yang rindu sudah mempersiapkan diri saudara dengan baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita boleh alami sepanjang minggu ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang bertahta Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Engkau yang bertahta dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya damai sejahtera ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku pandang hasil karya-Mu, bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran Tuhan dan keagungan. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Oh, damai sejahtera,
damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Oh, damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah. Haleluya Yesus. Mari saudara yang rindu jamahan Tuhan, angkat tangan, saudara katakan, damai sejahtera-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu, glory, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah damai sejahtera-Mu, damai, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mengalir di dalam setiap hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan satu nyanyian. Saudara-saudara, dengarlah sang membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Sekali lagi katakan, saudara, dengarlah sang amin, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari sekali lagi dari awal katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan.
lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya, amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi saudara yang ada di rumah-rumah, lebih semangat lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, amin. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mengubahkan kami Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, Engkau milikku, dan ku milikmu, dan ku milikmu. Oh, terima kasih Yesus. Kerinduanku, Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku, Engkau dalamku, dan ku dalammu. dan ku dalammu. Yesus, Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. kasih-Mu, Oh Tuhan, amin. biar mataku Seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Mau jadi seperti-Mu. mau jadi Oh, terima kasih. Inilah kerinduan kami Yesus. Seperti Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Kau yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. takkan meninggalkan,
ku dalammu. dan ku dalammu. Oh, ubah hatiku Tuhan, hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar matamu seperti matamu, pancarkan kasih, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti. Haleluya. Oh, mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan ubah hatiku Tuhan. Haleluya. Oh, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Amin. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi. Oh Yesus, ku mau jadi. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan, ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari kami makin terus setia dengan Engkau Tuhan. Kami makin diubahkan Tuhan. Semakin hari kami semakin sempurna serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hanya firman-Mu lah yang sanggup untuk mengubahkan kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Biarlah kami boleh sanggup Tuhan untuk menerima setiap ajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Karena setiap perkataan-Mu mengandung janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima sebagian dari sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa hari ini di ibadah hari Minggu.
Berbahagia sekali setiap kali kita bisa melakukan ibadah. Hari ini kita mengucap syukur ada di hari yang ke-9 di tahun yang baru, tahun 2022. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online kami ini juga saya sampaikan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang baru. Jadi bukan kalendernya baru, tahunnya baru, harinya baru, bulannya baru, tapi hidup kita yang lama. Hidup kita juga harus hidup yang baru, sebab kita ada di dalam Kristus. Kita adalah orang percaya Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya dia punya hidup yang baru. Hidup lamanya sudah tidak ada. Hidup barunya yang ada sekarang. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah lalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya artinya benar-benar demikian. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tidak ada lagi yang lama. Semuanya baru. Itu kata sesungguhnya. Benar-benar demikianlah orang yang di dalam Kristus. Dia adalah manusia baru, ciptaan baru, hidup yang baru. Tidak ada ciri-ciri yang lama. Itu orang yang di dalam Kristus. Tapi mari kita memeriksa. Kira-kira apa tanda-tandanya kalau kita ini adalah manusia baru? Ciptaan baru. Ciptaan yang terus dibaharui, kata Kolose 3. Ya. Setiap hari kita dibaharui supaya kita kembali kepada gambar haliknya Tuhan. Kembali kepada keserupaan dengan Allah. Karena awalnya manusia diciptakan serupa Allah. Tapi dosa membuat manusia rusak gambar Allah itu dalam dirinya. Ketika Adam dan Hawa meraih buah pohon pengetahuan baik dan jahatnya dilarang, mereka tidak taat pada perintah Tuhan, mereka lebih mendengar iblis dalam bentuk ular itu, maka manusia telah rusak. Gambar Allah rusak dalam diri manusia, terus menerus sampai ke zaman Nuh. Di zaman Nuh itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, manusia semuanya menjalankan hidup yang rusak. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Maka menyesallah Tuhan Ya. bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, kecenderungan hati manusia jahat. Kita dulu sebelum bertobat, sebelum lahir baru, sebelum kita di dalam Kristus, kita juga jahat. Yang kita lakukan kejahatan. Yang kita lakukan kesenangan kita kedagingan. Semua perbuatan daging. Yang adalah dosa yang membuat manusia satu waktu dihukum. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kasih, dia datang mewujudkan dirinya dalam wujud manusia Yesus.
yang kemudian mati di kayu salib, darahnya ditumpahkan untuk menghapuskan dosa manusia yang mau datang kepada Kristus, mau percaya, mau datang kepada salib Tuhan. Maka di dalam Dia, di dalam Kristus, orang yang datang kepadanya dijadikan ciptaan yang baru, terus dibaharui sampai nanti kembali manusia menjadi serupa segambar Allah. Roma 8 mengatakan bahwa nanti kita kembali serupa segambar Allah. Sekarang kita semuanya sedang dikerjakan oleh Tuhan, orang-orang di dalam Kristus, orang yang percaya, yang disebut orang Kristen, yang sudah menjadi ciptaan baru. Panggilan Tuhan atas kita gerejanya adalah menjadi serupa gambar Allah di dalam Yesus itu. Kita membaca, kalau kita tidak pernah baca, kita tidak tahu panggilan gereja. Apa panggilan Tuhan? Oh, Tuhan memanggil saya supaya jadi manusia, percaya, kemudian diberkati berlimpah-limpah, jadi orang yang hebat di dunia. Tidak. Bukan itu saja rencana Allah. Rencana Allah yang paling tinggi untuk kita adalah menjadikan kita serupa segambar Allah kembali. Kita baca Roma 8 ayat 29, silakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya, mereka juga ditentukannya dari semula ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi kita ini dipanggil menjadi serupa. Serupa siapa? Serupa Kristus. Dikembalikan melalui hidup baru. Siapa di dalam Yesus, dia ciptaan yang baru, yang terus dibaharui. Ya, tidak hanya sekali, tapi terus dibaharui, kata Kolose. Hidup baru. Apa saudara hidup baru? Apa saya sudah hidup baru? Apa tandanya kita hidup baru? Mari kita pelajari, memeriksa hidup kita, ciri-ciri hidup baru. Apa itu orang yang sudah hidup baru? Bagaimana kelakuan orang yang hidup baru? Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10. Ini yang pertama. Apa ciri-ciri tanda-tanda orang yang hidup baru? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, itu, matikan segala sesuatu yang duniawi, ya, Yaitu percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan, ya. yang sama dengan penyembahan berhala. Ini semua harus ditinggalkan. Yang tadi dibacakan itu, tidak ada lagi, itu yang lama. Terus, Semuanya itu mendatangkan murka Allah ya, atas orang-orang durhaka. ya, Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ya, ketika kamu hidup di dalamnya. ya. Dulu kita, manusia lama kita juga melakukan. Tapi sekarang di dalam Kristus, kita manusia yang sudah menanggalkan semua yang tadi disebutkan yang kita baca. Terus, Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. marah, geram, fitnah, ya, memfitnah orang, ya, kata-kata kotor segala macam yang tidak memperkenankan Tuhan. Terus, Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. nah ini manusia lama ditanggalkan. Tadi dikatakan di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu. Kita adalah satu manusia yang hidup baru, menanggalkan manusia lama
serta kelakuannya. Lanjut dibaca. Dan telah mengenakan manusia baru Kita pakai manusia baru. yang terus-menerus Nah, terus-menerus dibaharui. Bukan hanya sekali baru. Terus dibaharui. Lanjut. diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, itu. Jadi yang pertama ini cirinya orang sudah menanggalkan kelakuan yang lama yang tadi kita baca. Tidak ada lagi keserakahan. Tidak ada lagi perbuatan fitnah. Tidak ada lagi perbuatan kecemaran. Lah kalau kita masih melakukan itu, apa kita manusia baru? Apakah kita hidup yang baru? Apakah kita ciptaan yang baru? Marilah kita di tahun yang baru ini, di mana kita belum tahu apa yang akan terjadi, masih ada sekian ratus hari dari hari ini. Apa yang terjadi dengan dunia? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan ingin kita menjadi manusia baru dengan hidup yang baru. Tidak ada ciri-ciri yang lama. Yang lama sudah lalu. Sekarang yang baru ini. Dan menanggalkan manusia lama. Seperti kalender lama sudah tidak dipakai. Sekarang kalender yang kita pakai adalah tahun 2022. Marilah Tuhan mengimbau supaya kita menjadi manusia baru. Hidup yang baru. Ciri yang kedua, orang yang hidup baru tidak lagi menuruti keinginan daging. Itu hampir sama dengan yang kita baca Kolose 3. Galati 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu percabulan, Cabul, kecemaran, cemar, hawa nafsu, hawa nafsu, penyembahan berhala, penyembah berhala, sihir, sihir, perseteruan, ya, perselisihan, ya, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, ya, roh pemecah, ya, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. ya, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, ya. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Siapa yang melakukan hal-hal seperti ini ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Kita anak-anak kerajaan. Ya, harapan Tuhan supaya apa yang dia kerjakan 2000 tahun yang lampau, dia mati di atas kayu salib untuk kita, sangat menderita, penderitaan yang sangat hebat, sampai di Taman Getsemani Tuhan itu dalam wujud manusia asli 100%, punya rasa gentar, takut menghadapi maut. Bagaimana dia akan naik di atas kayu salib, dia tahu menderita luar biasa. Digambarkan Lukas, keringat itu seperti darah. Seperti darah. Kegentaran, ketakutan. Sementara 3 muridnya yang dipilih spesial, Petrus, Yohanes, Yakobus itu tidur. Maksud Tuhan tuh supaya menemani Tuhan dalam pergumulan melawan maut ini. Tapi manusia yang dipakai Tuhan ini diberikan kesempatan spesial menemani di Getsemani, tidur. Tidur itu mengenakan daging. Enak, kalau tidur enak. Sementara gurunya bergumul sampai keringatnya seperti darah. Tuhan melihat mereka tidur, dia kasih bangun.
Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam? Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan tekankan situ. Daging apa? Daging ini lemah. Tapi roh itu harus kuat. Orang di dalam Kristus, roh Allah masuk ke dalam manusia, sehingga rohnya manusia itu menjadi kuat karena adanya roh Allah. Ketika Allah pertama kali menciptakan Adam dari tanah, Adam dihembusi nafas, manusia jadi ciptaan yang hidup, makhluk yang hidup, karena ada roh Allah, hembusan nafas Allah. Tapi ketika manusia berbuat jahat, tidak taat, Allah tinggalkan. Sampai ke zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 3 mencatat bahwa rohku tidak selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging adanya. Manusia daging, makanya tadi yang kita baca, orang yang sudah dalam Tuhan ciptaan baru, dia sudah tidak hidup dalam keinginan daging seperti yang digambarkan Galatia 5 tadi ayat 19 sampai 21. Dalam Getsemani itu pun Tuhan berkata, daging itu memang lemah, tapi rohnya menurut, rohnya mau doa, rohnya mau baca Alkitab, rohnya mau menyembah Tuhan, tapi dagingnya dibilang tidur aja dulu, tidur. Jadi cirinya orang yang hidup dalam Kristus, ciptaan baru, hidup baru, tidak lagi menuruti daging. Karena Allah Roh Kudus datang kepada kita, kita menjadi bait Allah yang kudus, maka wajiblah kita hidup di dalam roh dan menghasilkan buah Roh Kudus seperti yang dikatakan Galatia 5, bukan buah daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, tapi Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu buah Roh Kudus. Itu ciri hidup yang baru. Mari baca Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, sabar, kemurahan, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah yang terakhir, menguasai diri. Tahun baru ini supaya kita terus hidup dalam pembaharuan, Tuhan mau kita punya penguasaan diri. Ciri orang hidup baru beda orang lama, sangat beda. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau meninggalkan dosa, mau bertobat, mau memperbaiki hidup, kepada kamu kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru mengakibatkan kita hidup dengan hidup yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru, di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, hati yang keras sudah tidak ada pada orang yang hidupnya hidup baru. Hati yang keras. Terus? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Manusia jatuh karena tidak taat. Sekarang setelah kita dibaharui dalam Kristus, kita diberi Roh Kudus. Hati yang baru. Hati yang taat. Bukan hati yang keras. Orang yang punya hati yang keras, Alkitab mengatakan seperti batu ambril. Tidak gampang untuk dihancurkan. Kalau orang masih hatinya keras, tidak mau melembutkan hati, bagaimana kita dibilang hidup baru?
Hidup baru itu hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Hati yang melahirkan buah-buah Roh Kudus. Sakarya 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Nah itu, hatinya keras seperti batu amril. Tidak, aku tidak mau lagi. Sekali musuh tetap musuh. Wah, aku tidak mau lagi sama suami saya itu. Dia menyeleweng, menyimpang. Aku tidak mau ngampuni. Orang tua kata sama anaknya, anak ini kurang ajar, tidak usah lagi. Aku tidak anggap lagi anak kamu. Putus hubungan. Manusia bisa katakan putus hubungan, tapi darah dagingnya itu tidak bisa diputuskan. Jadilah orang tua seperti bapak yang menunggu anak bungsu kembali. Tangannya terbuka. Hubungan yang baik bisa dilakukan kalau kita punya hidup yang baru. Alkitab tadi mengatakan hati yang baru, roh yang taat, bukan hati yang keras seperti batu amril. Terus Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. nah itu, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. Hati keras tidak mau dengar. Aku dengar pengajaran itu udah enak sih. Terus aku yang dikatai sama Tuhan itu. Kenapa aku terus-terus yang dijadikan sasaran? Itu tanda Tuhan perhatikan. Jangan seperti Raja Asa. Sakit hati dengan teguran, sakit hati dengan nasihat. Padahal itu yang menyebabkan nanti dia tertolong. Tuhan mau menolong kita di tahun yang baru ini, di mana kemelut dunia sampar yang sedang berjalan ini belum selesai. Virus ini punya varian baru, namanya Omikron. Katanya Amerika satu hari 1 juta korban. Kalau itu benar, betapa dahsyatnya. Kalau kita mau disertai Tuhan di tahun yang baru, mari kita jadi hidup yang baru. Hati yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras seperti batu amril yang menolak pengajaran. Tidak ada jalan lain Tuhan membaharui kita, firman. Firman itu seperti air memandikan kita setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai kita kembali serupa dengan Allah, cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda, kata Efesus 5. Lanjutkan baca tadi. Yang disampaikan Tuhan semesta alam Ya. melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Ya, perantara nabi Tuhan menyampaikan itu firman. Saudara sekarang mendengar dengan perantaran saya sebagai pelayan Tuhan. Supaya kita hidup baru. Buang itu tadi yang lama, ciri-ciri yang lama. Tidak ada lagi keinginan daging, hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Itu orang yang baru. Ya. Punya hati yang baru. Punya hidup yang baru. Punya hati yang taat. Bukan hati yang keras yang menolak pengajaran. Ya. Kalau kita baca ayat 5 dan ayat 6 dari Sakarya 7. Mari kita baca. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, Ya, demikian. ya, Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima ya, dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, ya, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? ya, Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, ya. bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah itu puasanya tidak berkenan. Lanjut dibaca.
Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ya, Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya ya, masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. ya. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih kepada masing-masing. Itu yang Tuhan inginkan. Tunjukkan kesetiaan, hakim, ya, melaksanakan firman terus. Janganlah menindas janda dan anak yatim, Ini puasa yang benar ini. Terus, orang asing dan orang miskin, ya, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. orang yang punya hidup baru tidak punya seperti ini. Puasanya puasa yang benar. Tidak menindas orang-orang yang harus ditolong. Puasa yang baik. Puasa itu sebenarnya satu hal yang baik. Tapi jangan sampai puasa seperti tadi dikatakan. Puasa tapi menindas. Puasa tapi hatinya keras. Puasa tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Puasa tapi menolak pengajaran Tuhan. Puasa tapi hatinya keras. Yang Tuhan inginkan, puasa itu seperti anggur baru ditaruh di dalam kirbat yang baru. Ya. Puasa itu sebetulnya sangat bagus. Itu menunjukkan satu kehidupan baru. Ya, puasa seperti anggur baru ditaruh dalam kirbat yang baru. Kalau kirbatnya lama, anggurnya baru, bocor. Kata Injil Matius pasal 9. Tidak usah dibaca. Ya. Jadi anggur baru sama dengan puasa itu ditaruh di dalam kirbat yang baru, jangan kirbat lama. Sebab yang lama sudah lalu, kita adalah ciptaan yang baru, yang terus dibaharui oleh Tuhan. Kita kalau mau lihat hari-hari yang baik, kata Tuhan, jagalah hidup kita, jagalah mulut kita, jagalah hati kita. Sebab mulut kita dan hati kita itu berkaitan. Apa yang keluar di mulut itu adalah luapan dari hati. Kalau kita mau melihat hari-hari baik di tahun yang ada ini, maka kita harus jaga perkataan kita. Jaga perkataan kita berarti jaga hati kita. Karena apa yang keluar di mulut itu dari hati sumbernya. Kalau hatinya putih, keluar putih. Kalau hatinya hitam, keluar hitam. Nah, Petrus katakan, kalau kamu ingin melihat hari-hari baik di tahun yang baru ini, jagalah lidahmu terhadap hal-hal yang jahat. Lidah kita ini dikontrol, harus dijaga. Itu ciri orang yang sudah hidup baru. Yang lama sudah lalu, yang baru itu datang dalam kehidupan. Hati yang keras buang. Ya. Tapi apa? Hati yang lembut. Kepada kamu kuberikan hati yang baru, ya, roh yang baru, hati yang lembut, bukan hati yang keras. Jadi kalau kita mau mendengar firman, apalagi dengar firman Tuhan dalam bentuk pengajaran itu, supaya kita tidak menolak, hati kita tidak jadi seperti batu amril itu, mari kita doa. Roh Kudus penuhi saya dengan firman-Mu. Roh Kudus lembutkan hati saya. Sehingga firman itu tertanam di hati kita. Kalau orang mendapat firman dan bisa melakukannya, itu pasti diberkati Tuhan. Ulangan 28 mengatakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah Tuhan, maka diberkati engkau. Tuhan tidak menjanjikan kutuk. Tuhan menjanjikan kita masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah. Tuhan mau kita mempunyai hari yang baik. Di tahun 2022 ini Tuhan ingin kita lebih diberkati dari tahun 2021. Kita bisa mempunyai hari yang baik, masa depan yang baik. Tapi apa? Kita diminta oleh Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik.
Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ulangan 28 mencatat ada 14 ayat menuliskan berkat ini. Kita semua mau diberkati. Saya mau diberkati. Saudara mau diberkati? Mau? Tahun 2022 mau diberkati? Caranya cuma ini. Jangan keras seperti batu amril hatimu. Lembutkan. Perhatikan, dengar baik-baik firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Ya. dan melakukan dengan setia segala perintahnya Nah, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, bukan hanya mendengar, tapi melakukan dengan setia segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu Segala berkat akan datang kepada engkau, dan menjadi bagianmu menjadi bagian kamu. jika engkau mendengarkan Jika. suara Tuhan Allahmu. Jadi ada syaratnya, hati jangan keras. Jika kita mendengar suara Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia, terus Diberkatilah engkau di kota, ya, dan diberkatilah engkau di ladang. ya, dimanapun kita ada diberkati Tuhan. Di ladang diberkati, di kota diberkati. Terus Diberkatilah buah kandunganmu, ya, hasil bumimu, dan Ya. hasil ternakmu. ya, hasil bumi, hasil ternak, semua diberkati Tuhan. Terus Yakni anak lembu sapimu ya, dan kandungan kambing dombamu. luar biasa, sampai kandungan kambing domba itu semua diberkati Tuhan. Terus Diberkatilah bakulmu dan Ya. tempat adonanmu. ya, Diberkatilah engkau pada waktu masuk, ya, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau ya. terpukul kalah olehmu. Ada kemenangan, ada perlindungan selama tahun ini. Kalau kita mendengarkan dengan baik, melembutkan hati kita. Terus Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, Ya. dan mereka akan takut kepadamu. Ini orang yang hidup baru, taat, hatinya baru. Tidak ada ciri-ciri yang lama. Dia terima firman dengan baik, dia melakukannya. Ayat yang ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, Ya, dalam hasil ternakmu, ya, dan dalam hasil bumimu, ya, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu Ya, pada masanya, ya, dan memberkati segala pekerjaanmu. memberkati segala pekerjaan. Jadi tidak boleh tidak kerja. Kalau tidak kerja, tidak ada berkat. Itu bukan janji Tuhan. Kepala keluarga dikatakan Adam itu jatuh, ya. Adam jatuh, lalu apa? Seumur hidup harus mencari nafkah sampai kembali ke tanah. Harus kerja. Kita kerja, Tuhan berkati. Oh, saya cuma mau dengar firman, cuma mau bangku tangan saja, dengar firman saja. Oh, Tuhan janji saya ini, Tuhan janji saya itu, luar biasa. Tapi kita cuma bangku tangan, duduk-duduk. Masa diberkati? Masa punya hasil? Tidak. Orang punya ladang harus ke ladang. Bahkan sambil menunggu Tuhan Yesus datang, sampai menunggu genapnya firman itu Tuhan datang. Dikatakan kalau ada dua orang sedang ada di ladang mengilang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal.
Jangan pikir kalau Tuhan sudah mau datang, nah ini sudah mendekat akhir zaman ini, keadaan sudah begini, kacau, saya cuma diam-diam duduk-duduk saja, pangku tangan, nanti nasi lompat sendiri di mulut. Makan saja tangan saudara harus bergerak. Ada itu. Paham saya dengar laki-laki. Pokoknya saya nunggu penggenapan janji Tuhan, saya diam-diam aja. Tuhan tidak pernah janji kita diberkati kalau kita apa? Tidak kerja. Ini tadi Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Tahun ini kita harus lebih rajin kerja. Tuhan sudah mau datang, saya duduk-duduk aja di gunung, bertapa saja. Nunggu janji Tuhan digenapi, saya diangkat pergi ke padang gurun. Diangkat sebelum antikris datang. Lah ya, dari mana mau hidup? Anak saudara mau hidup di mana? Ya, kita punya kewajiban menafkahi anak-anak. Tahun ini, mari kita bekerja dengan lebih baik. Mari kita dengar firman. Mari kita mentaati setiap firman. Maka Tuhan katakan, aku perintahkan berkat. Diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Memang kerja. Tapi bukan duduk-duduk berkat itu jatuh. Tidak. Siapa bilang duduk-duduk? Itu pengemis Bartimeus. Saya percaya Bartimeus setelah dicelupkan matanya oleh Tuhan, tidak lagi jadi pengemis. Dia sekarang kerja. Mari kita celik mata untuk melihat bahwa saya percaya tahun 2022 janji Tuhan kepada kita berkat. Asal kita jadi hidup yang baru. Kepada kamu kuberikan hati yang baru, roh yang baru, manusia yang taat. Kerja tugas kita. Nanti Tuhan punya urusan memberkati kita. Ya, taat kepada perintah Tuhan, itu tugas kita. Kita baca lagi. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, Ya. yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu Ya. pada masanya, Ya. dan memberkati segala pekerjaanmu. Memberkati segala pekerjaan. Kerja. Jadi kalau perempuan, gadis-gadis, lihat baik-baik. Jangan sembarangan menikah ya. Kalau laki-laki itu malas, tidak mau kerja, hati-hati. Kamu akan jadi susah. Ya. Tentu memang mesti harus orang yang hidup dalam Kristus hidup baru, benar-benar baru. Tapi mesti rajin, mesti kerja. Tidak boleh pangku tangan duduk-duduk setiap hari ngelamun, menghayal. Dengar firman, perhatikan baik-baik, lakukan. Bekerja, aku memberkati, kata Tuhan. Ya. Lanjut dibaca. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Kita kasih pinjam, meminjamkan, bukan utang. Alkitab mengatakan orang yang berhutang menjadi budak daripada orang yang memberikan pinjaman. Tuhan janji kita di tengah-tengah saat sulit, ekonomi sulit, keadaan yang sulit, Tuhan janji kita memberi pinjam, bukan meminjam tidak bisa bayar, tapi memberi pinjaman kepada orang. Bukan kita yang berhutang. Terus Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. ya, tidak berhutang. Sebab hutang, kata Alkitab, orang yang berhutang itu jadi budak daripada orang yang kasih pinjam kita. Terus Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, nah, bukan menjadi ekor. ya, Engkau akan tetap naik naik terus dan bukan turun. tidak turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Asal kau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, Ya. kau lakukan dengan setia. Lakukan. Bukan hanya didengar, tetapi dilakukan. Itu hati yang taat. Kepadamu kuberikan hati yang baru. Hati yang lembut. Untuk taat. Kalau kamu mentaati firman Tuhan ini, Tuhan janji segala berkat keluar masukmu, bakulmu, buah kandungan, ya, itu semua diberkati Tuhan. Di tengah-tengah dunia dalam kesulitan, orang yang hidupnya baru diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Kalau kita mempunyai, kata Yeskiel, hati yang baru, roh yang baru, roh yang lembut, bukan yang keras yang menolak pengajaran, maka kita akan menjadi manusia yang sangat diberkati Tuhan. Ya, sangat diberkati. Tuhan janji berkat. Tapi ingat, orang yang hidup baru itu jangan serupa dunia. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. jadi kita tidak serupa dunia lagi. Kita sudah ciptaan baru. Kita diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa Allah, serupa Yesus. Tidak jadi serupa dunia lagi. Terus, Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan Ya. yang sempurna. kita tidak hidup lagi dalam sistem dunia, cara dunia. Tidak kompromi dunia. Salah satu penyebab suam-suam kuku Laodikia adalah kompromi dengan dunia. Kompromi dunia. Suam. Tidak panas, tidak dingin. Dia cuma berharap dunia. Cara cari uang mungkin cara dunia. Tapi Tuhan tadi berikan kita janji. Dengar baik-baik firman Tuhan. Lakukan dengan setia perintah Tuhan. Maka kamu akan diberkati. Kita kerja, tapi diberkati. Jangan tidak kerja. Kita kerja, diberkati. Kalau tidak kerja, tidak diberkati. Orang yang tidak kerja, kata Rasul Paulus di dalam Tesalonika, jangan dikasih makan. Ya. Makanya sekalipun janji berkat Tuhan di dunia ini, tapi jangan terus mata kita tertuju pada dunia. Kolose 3 mengatakan, pikirkan perkara di atas. Cari perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Itu harta kita. Itu yang kita kejar. Rasul Paulus mengatakan, aku sudah meninggalkan yang lalu, kehidupan yang lama, aku berlari-lari menuju panggilan surgawi dalam Kristus. Kalau aku bisa tangkap Yesus. Jangan serupa dunia lagi. Sistemnya dunia, kompromi dengan dunia. Tapi kita pikirkan perkara di atas. Cari perkara di atas di mana Kristus ada. Itu tujuan kita. Hidup yang baru, dibaharui terus-menerus sampai gambar hal itu tercetak lagi kembali dalam hidup kita. Semoga tahun 2022 ini menjadi tahun yang dimana kita terus dibaharui. Sampai nanti Tuhan menyatakan rencana yang indah dan membawa kita kepada langit dan bumi yang baru. Tuhan berkata dalam Wahyu 21 ayat 5, lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Tidak ada lagi yang lama. Sekarang kita masih harus dibaharui. Dengar firman Tuhan, dibaharui.
Janji Tuhan luar biasa. Ya, 14 ayat itu Ulangan 28. Tahun ini Tuhan kau melimpahkan. Kalau kita mau diberi hati yang baru, roh yang baru, ya, hati yang lembut, bukan hati yang keras. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana kita siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari angkat tangan kita, katakan, mari katakan, kau mau seperti Yesus. Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku katakan sama Tuhan, menjadi seperti Yesus itu kerinduan kami, menjadi sama sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, serupa segambar Allah. Jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Oh, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau seperti, juga satu kerinduan, mau seperti Yesus, serupa segambar. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh, Rabaya lama sakara, Rabaya lama sora, oh, Rabaya lama sakara, Rabaya lama sora. Memuliakan namamu. Katakan, bagaikan bencana, siap Tuhan bentuk. Siapa yang rela dibentuk Tuhan? Mari angkat tanganmu, doa Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah aku. Hidupku di tanganmu. Kalau rusak, bongkar lagi, bentuk lagi. Seperti tukang periuk, supaya dia dapat yang periuk yang sesuai kehendaknya. Haleluya. Ikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku. Haleluya. Tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Oh, haleluya. Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itulah kerinduan kami Tuhan, menjadi sama, menjadi serupa, dipulihkan, dibaharui dari hari ke hari, sampai kami menjadi sama seperti Engkau. Dan pada waktunya kami boleh memandang muka dengan muka, matamu dengan mata kami, wajahmu dengan wajah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah Tuhan bagi kami yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Di atas kayu salib itu Tuhan, Engkau sudah mati bagi dosa kami. Engkau sudah bangkit buat hidup baru kami. Dan Engkau muliakan kami pada waktunya ketika Engkau datang kembali pada kali kedua. Berilah kami kekuatan untuk tahan uji, tahan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah kita satu hari kelak boleh berjumpa dengan Tuhan, memandang Tuhan muka dengan muka, sama persis, serupa, segambar. Mulailah hidup kita hari demi hari dibaharui. Bukan kalendernya baru, tahunnya baru, tapi hidup kita juga harus menjadi hidup yang
baru. Puji Tuhan, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita ini. Mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan tadi, ku mau seperti Yesus. Satu kerinduan yang sangat besar. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita akan bersama-sama mendoakan mereka yang berulang tahun dapat kasih karunia Tuhan, umurnya ditambahkan. Tanggal 6 Januari Brian Samson, dan tanggal 8 Januari Lydia Moningkei. Biarlah kedua orang muda ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, diberikan kemampuan, dipenuhi Roh Kudus, menjadi saksi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Brian dan Lydia diberkati oleh Tuhan, yang sudah mendapat kemurahan Tuhan, mendapatkan perpanjangan umur. Kiranya Tuhan pakai kedua orang muda ini jadi alat-Mu untuk memuliakan Engkau. Pakai dan bentuk hidup mereka, jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati keluarganya, orang tuanya, semuanya Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Dan mari kita semuanya angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pada hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita di hari yang ke-9 dalam bulan Januari 2022 ini. Semoga saudara semua diberkati dan Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu di ibadah yang selanjutnya.